السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat yang berikutnya dari tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu sampai pada ayat yang ke-229 dari surat Al-Baqarah. Qala ta'ala, Allah berfirman, At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله faulaika humudz zalimun. Kata Allah dalam ayat ini, at-talaqu marratan. Talak hanya 2 kali, marratani. Yani talak raj'i hanya 2 kali. Yang ketiga sudah tidak lagi bisa rujuk. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Maka tinggal pilih. Mau imsak, dipegang istrimu dengan baik. Perlakukan dengan baik sebagai istri. Berikan hak-haknya. Atau kalau mau dilepas juga dengan baik. Diberikan hak-haknya. Dicerai dengan cara yang sunnah. Sekian aturan-aturan sunnah dalam talak. Termasuk diantaranya apa yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu 2 kali raj'i. Yang ketiga tidak lagi bisa rujuk. Yang kedua, harta yang pernah diberikan sebagai mahar sudah hak mereka. Tidak boleh diambil kembali. Yang ketiga, hendaklah memberikan kepadanya mut'atut talaq. Famatti'uhunna, kata Allah. Berikan mut'ah. Mut'atut talaq adalah pesangon. Sesuatu
harta yang menyenangkan istri yang dilepas tadi, itu semua untukmu sebagai hadiah. Dan beberapa yang disebutkan di dalam ayat-ayat lain dan hadis-hadis tentang masalah talak. Artinya bahwa mereka para wanita kalau dipegang sebagai istri, maka dipeganglah sebagai istri dan diberikan hak-hak seorang istri. Kalau ditalak, dilepas juga dengan ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan jangan, tidak halal bagimu untuk mengambil apa yang pernah kalian berikan pada mereka. Mahar. Jangan ambil sedikit pun. Illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Syekh Sa'di rahimahullah menyatakan dalam tafsir yang ringkasnya, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, kana at-talaqu fil jahiliyah wa istamarra awal al-Islam yutalliqu ar-rajul zawjatahu bila nihayah. Yang namanya talak sejak sebelum datangnya Islam sampai di awal-awal Islam tidak ada batas akhirnya. Talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk. Tidak ada batas akhirnya. Fakana idza arada madarrataha talaqaha. Fa idza syarafat inqidha' iddatiha raja'aha. Maka orang-orang yang ingin membolimi istrinya, arada madarrataha, kalau ingin membuat madarat kepada istrinya, mungkin karena dendam, karena kecewa atau sakit hati, kemudian dia ingin mendolimi istrinya, maka dia cerai. Sampai sudah syarafat inqidha' iddatiha, sudah mendekati habis masa iddah, dirujuk. Tidak dilepas, dirujuk kembali. Dirujuk kembali, setelah itu dicerai kembali. Sampai masa iddahnya hampir habis, dirujuk kembali. Wa sana'a biha misla dzalika abada. Dan diperlakukan seperti itu selama-lamanya. Sehingga tidak bisa dinikahi oleh orang lain, tetapi tidak pula diperlakukan sebagai istri oleh suaminya. Selalu dalam keadaan tidak jelas. Nunggu masa iddah sampai habis, belum habis dirujuk kembali. Setelah dirujuk kembali, dicerai kembali. Tunggu masa iddah dari awal lagi, sampai habis dirujuk kembali. Setelah dirujuk kembali, dicerai kembali. Menunggu masa iddah 3 bulan, sudah hampir habis, dirujuk kembali. Terus tidak ada batas akhirnya. Fayahsun 'alaiha min ad-darari mallahu bihi 'alim. Akhirnya terjadi kerugian, kejelekan bagi si wanita sebagaimana yang Allah ketahui. Yani karena besarnya, maka disebut dengan wallahu bihi 'alim. Kezaliman yang hanya Allah yang tahu. Menunjukkan besarnya yang hanya Allah yang tahu betapa besarnya kezaliman itu. Fa akhbara ta'ala, maka Allah pun mengkhabarkan dalam ayat ini bahwa hal seperti itu tidak diteruskan atau tidak berlanjut, tetapi Allah batalkan. Cara-cara seperti itu Allah batalkan. Bahwa talak itu ada batasnya, yaitu 2 kali. At-talaqu marratan, ay alladhi tahsul bihi raj'ah. Talak 2 kali itu maksudnya talak yang memiliki rujuk. Talak yang bisa rujuk hanya 2 kali. Falaysa mahal, dikatakan marratan liyatamakkana az-zawj in lam yurid al-madarrah min irja'iha. Hingga kalau dicerai yang pertama, kalau ternyata dia ingin merujuk bukan karena ingin menyiksa, masih bisa. Demikian pula kalau kedua kali terjadi, dicerai lagi. Kalau dia masih ingin merujuknya kembali untuk kebaikan, bukan untuk menyiksanya, masih bisa, masih ada kesempatan. Kalau sudah sampai yang ketiga, dia sudah main-main. Artinya Allah sudah katakan tidak bisa. 2 saja yang diberi kesempatan untuk rujuk. Yang setelah itu bain. Bain artinya tidak bisa lagi rujuk. Qala, dikatakan
wa yuraji'uhu ra'yahu fi hadhihi al-muddah. Sengaja dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah syariatkan untuk menunggu masa iddah salasata quru sebagaimana dalam ayat sebelumnya. Menunggu salasata quru. Untuk apa? Untuk berpikir kembali. Sang istri berpikir kembali, sang suami berpikir kembali. Barangkali ada berubah pikiran. Saya kemarin terlalu kejam. Saya itu terlalu emosi. Sesungguhnya istri saya itu baik. Istri juga yang kemarin sudah marah-marah, pokoknya ceraikan sekarang juga. Menyesal. Kenapa kok saya bilang begitu? Itu di masa iddah. Sehingga masih ada kesempatan untuk berubah. Dan kemudian merujuk kembali. Qala wa amma ma fawqaha, adapun kalau sudah 2 kali cerai dan rujuk lagi, falaisa mahallan lidzalik, maka tidak ada lagi tempat untuk rujuk. Lianna man zada ala sintaini fa imma mutajarri ala al-muharram aw laysa lahu raghbah fi imsakiha. Mengapa demikian? Kenapa yang ketiga tidak bisa rujuk? Karena kalau sudah sampai 3 kali, imma wa imma, ada berapa kemungkinan? Kemungkinan pertama, imma mutajarri alal muharram, berarti orang ini lancang, gegabah, gampang-gampang cerai, maka dihukum oleh Allah, tidak bisa rujuk. Jangan gampang-gampang cerai. Ya rijal, wahai kaum laki-laki, wahai para suami. Au laisa lahu raghbah fi imsakiha, atau kemungkinan kedua, kamu itu memang enggak suka sama istrimu, sudah enggak usah rujuk. Sudah cerai sekali, 2 kali, sekarang ketiga kali, selesai. Enggak ada rujuk. Kalau kemungkinan dia mau merujuk kembali, jangan-jangan karena ingin madarat, kayak zaman jahiliyah. Dicerai, ditunggu sampai masa iddahnya, mau diambil orang lain, enggak boleh, saya rujuk kembali. Masih hak saya, masih hak suami. Nah itu dicerai lagi. Kemudian ditunggu sampai masa iddahnya hampir habis. Wanita tadi sudah siap-siap untuk dilamar orang lain, tiba-tiba dirujuk kembali. Saya berhak, saya suaminya. Ini masa iddah. Masa iddah Allah katakan di ayat yang lalu, ahaqqu biraddihinna fi dzalik wa bu'ulatuhunna, suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk. Saya lebih berhak. Yang ketiga kali mau begitu juga, tidak bisa. Dengan turunnya ayat ini, maka cara-cara seperti itu tidak bisa berlaku dan tidak bisa dijalankan. Mengapa? Karena yang ketiga sudah tidak bisa rujuk. Kamu jangan menyiksa dia. Kamu wahai suami jangan menyiksa istrimu. Lepaskan dengan benar-benar kau lepaskan, tasrihin bi ihsan, dilepas dengan baik. Mudah-mudahan dia mendapat suami yang cocok, yang lebih baik darimu atau lebih cocok darimu. Ada perbedaan, lebih baik sama lebih cocok. Mungkin baiknya sama, tapi dia memiliki perangai yang cocok. Mungkin, lepaskan saja. Kamu pun mudah-mudahan dapat istri yang lain yang lebih cocok. Jangan menyiksa dia, jangan dipaksa-paksakan, selesai. Ini barakallahu fiikum, imma mutajarri aw laysa lahu raghbah. Falihada amara ta'ala az-zawj an yumsik zawjatahu bima'ruf. Oleh karena itu Allah katakan dan Allah perintahkan dalam ayat ini agar para suami mempertahankan istrinya dengan baik. Fa imsakun bima'rufin. Ay ishratun hasanah. Dipegang dengan baik, maknanya hendaklah dipergauli dengan baik. Wa yajri majra amthalihi ma'a zawjatihim. Demikian pula berlaku seperti itu pada yang semisalnya dari istri-istrinya yang lain. Wa hadha huwal arjah. Wa illa yusarrihaha wa yufariqaha bi ihsan. Atau kalau engkau sudah tidak mau lagi memegangnya dengan baik, megang jadi istrinya, tapi 2 tahun gak pernah sekamar, satu rumah,
2 tahun. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Nyampe beritanya, keluhan-keluhan. Bukan mereka berdua yang mengeluh, keluarganya malah yang mengeluh. Ini saudara saya ini apa-apaan? Sekian lama suami istri gak pernah tidur bareng. Satu kerja sendiri, satu kerja sendiri. Pulang ke kamarnya masing-masing. Apakah itu nikah? Apakah itu adalah pergaulan suami istri? La Allah. Kalau mau dipegang sebagai istri sebagaimana layaknya seorang istri. Suaminya sebagaimana layaknya seorang suami. Tetapi kalau ternyata memang tidak ada raghbah, enggak ada keinginan, ya ceraikan. Cerai itu alternatif. Jalan keluar dari problem rumah tangga. Tetapi barakallahu fikum, ada tahapan-tahapan. Dari mulai menasehati, menegur dengan lebih keras, memarahi, sampai memukul istri, sampai memboikotnya di tempat tidur. Tidak boleh lebih dari, sudah sampai ayatnya sudah lewat 4 bulan, tidak boleh lebih dari itu. Saya tidak akan menyentuhmu lagi sampai sekian, nggak boleh lebih. Kalau mau menghukum, nggak boleh lebih dari 4 bulan. Tarabbus 4 ashhur, 4 bulan. Setelah 4 bulan, kamu mau perlakukan sebagai istri atau dicerai, silahkan. Berarti setelah dihukum dengan hajar, fahjuruhunna fil madaji', kata Allah. Hajarlah para wanita itu di tempat tidur. Tetapi kata Nabi, wala tahjur illa fil bait. Jangan kau boikot dia kecuali di rumahmu. Jangan tempat lain. Kalau tempat lain mungkin malah jadi madarat. Dibela oleh si fulan, si alan, kerabatnya, keluarganya, ibunya, bapaknya, adanya, kakaknya, familinya. Jangan mau sama dia. Enak aja. Tak berusak. Di rumahmu. Bersamamu. Mudah-mudahan dia jera dari kesalahan-kesalahan ini. Kalau wanita-wanita yang terjatuh di dalam nusyuz namanya. Nusyuz adalah pelanggaran-pelanggaran syariat. Dihukum dengan itu. Kalau tidak bisa juga dengan itu, alternatif terakhir, ya ceraikan. Sarrihuhunna sarahan jamila. Lepaslah dengan baik. Sebagaimana menikahi dengan baik, lepas dengan baik. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, Allah perintah untuk memegang dengan baik atau melepas dengan baik. Wa minal ihsani, dan termasuk melepas dengan baik, menceraikan dengan baik adalah anna ya'khud ala firaqihi laha syai'an min maliha. Di antara ihsan dalam mencerai, tidak mengambil hartanya yang sudah pernah diberikan padanya. Li'annahu zulmun, karena mengambil kembali uang yang pernah diberikannya atau harta yang pernah diberikannya sebagai mahar, cincinnya, kalungnya, emasnya, segala macam, hadza zulmun, itu kezaliman. Wa akhadha lil mali fi ghairi muqabalah bi syai'. Falihadza qala wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Oleh karena itu Allah katakan tidak halal, wala yahil. Tidak halal bagi kalian untuk mengambil kembali apa yang pernah diberikan. Bukan suami istri saja, orang lain. Tidak boleh kita mengambil pemberian yang pernah diberikan. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan gambaran yang sangat menjijikkan. Seperti anjing yang muntah dan menjilat muntahnya kembali. Mana dulu yang pernah saya kasihkan kepadamu? Sini, saya ambil lagi. Astagfirullah. Menjijikkan sekali. Apalagi itu istrimu yang sudah banyak berbakti kepadamu sekian lama. Memelihara anakmu, mengurus anakmu. Kemudian kamu mau ambil kembali hartanya yang pernah kau berikan. Hadza zulm. Ini adalah kezaliman. La yahillu. Tidak halal.
illa an yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau dikhawatirkan tidak menegakkan hukum Allah. Mana yang dikecualikan? Wa hiyal mukhala'ah bil ma'ruf, kecuali kalau khulu itu suami tidak mau menceraikan, tetapi sang istri yang pengen dicerai, istilah kerennya sekarang gugat cerai, dikit-dikit gugat cerai, dikit-dikit gugat cerai, minta khulu. Ya Rasulullah, aku melihat suamiku ternyata paling hitam, paling jelek, paling pendek. Aku ingin melepaskan diri dari dia. Bagaimana caranya? Dan nasihati oleh Rasulullah SAW. Sampai ketika dia bersikeras ingin melepaskan dari suaminya, kata Nabi, kembalikan maharmu yang pernah diberikan. Kalau dari si istri, maka dia konsekuensinya harus kembalikan. Nih, maharmu kembalikan. Kebetulan maharnya sebuah kebun. Kata wanita tadi, ya Rasulullah, aku akan kembalikan kebunnya dan aku tambahi. Aku tambahi. Ini barakallahu fikum adalah khulu'. Mukhala'ah juga ada syariatnya. Walaupun berbeda dengan cerai sedikit dalam beberapa hal, tetapi itu adalah sesuatu yang memang ada jalurnya. Jalur cerai atau jalur khulu'. Kalau suami yang menyatakan aku ceraikan engkau, itu talak. Itu namanya talak. Kalau sang istri yang menuntut cerai dan kemudian disetujui oleh hakim karena tidak bisa menegakkan hukum Allah, an yakhafa an yuqima hududallah, aku enggak bisa menegakkan hukum Allah. Oh, aku enggak cinta, aku enggak suka, aku enggak bisa menjalankan rumah tangga ini. Ya sudah, dipisahkan. Namanya khulu' dan kembalikan maharnya. Bi an karihati zawjaha. Apa di antara sebab-sebab khulu'? Bi an karihat az-zawjatu zawjaha, kalau sang istri tidak suka pada suami. Karena hal-hal tertentu yang bisa dipahami oleh hakim. Karena yang memutuskan adalah hakim di pengadilan. Apakah li khuluqihi, apakah tidak suka pada suaminya karena akhlaknya yang jelek? Au khalqihi, khuluq sama khalq berbeda. Khuluq akhlaknya, khalqihi ciptaannya, bentuknya. Seperti yang tadi, paling jelek, paling hitam, paling pendek. Ketika melihat suaminya di tengah-tengah kaum laki-laki. Mungkin karena khuluqihi au khalqihi au naqsun fi dinihi au naqas, atau kurang pada agamanya. Wa khafat an la tuti' Allah fihi, sehingga wanita tadi khawatir tidak bisa mentaati Allah dan khawatir tidak bisa melayani suami karena dia tidak suka pada suaminya. Karena ada hal-hal yang wajar dia nggak suka. Akhlaknya yang bejat, jelek, khamar, pemabuk, narkoba, pecandu, atau yang lebih jelek dari itu, atau kurang dari itu, atau khuluq, atau khalqihi, atau bentuknya cacat misalnya. Aku tidak bisa. Tidak bisa melayani. Bagaimana? Fa'in khiftum an la yuqima hududallah. Kalau kalian khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah sebagai suami istri, maka silakan. Berpisah. Sang istri meminta untuk dipisahkan dan mengembalikan maharnya. Jadi kekecualian tadi adalah khulu'. Wahai para suami, jangan mengambil harta mereka sedikit pun. La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian untuk mengambil harta dari wanita-wanita yang pernah kau berikan pada mereka. Harta tersebut jangan diambil kembali ketika menceraikan. Kecuali kalau khulu', begitu maknanya. Kecuali kalau khulu'. Kalau khawatir si istri gak bisa menegakkan hukum Allah, kemudian menuntut, sudah saya pisah saja, balikan maharnya. Fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau memang enggak bisa menegakkan hukum Allah, maka tidak mengapa pada apa-apa yang sudah dia tebus. Li'annahu 'iwadun, karena itu pengganti.
litahsil maqsudaha minal furqah. Karena itu adalah bayaran, iwad, pengganti. Maksud dia untuk menceraikan atau untuk memisahkan diri. Wa fi hadza masyru'iyatul khulu'. Di sini ada syariat khulu'. Berarti khulu' itu ada syariatnya. Wanita juga punya hak. Ini menjawab dari syubhat yang ditebarkan oleh mereka orang di luar Islam atau orang-orang aqlaniyun yang menyatakan bahwa Islam itu hanya memberikan hak pada laki-laki, perempuan enggak dikasih hak sama sekali. Kata siapa? Hak suami bisa menceraikan, hak istri memang tidak bisa menceraikan, tetapi dia punya hak untuk menuntut cerai. Kalau alasan-alasannya diterima oleh qadhi, oleh hakim di pengadilan, maka diterima tuntutan itu. Ini hak para wanita. Ini namanya khulu'. Adapun cerai adalah hak para suami, karena memang suami itulah qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Dan juga Allah katakan kemarin di ayat sebelumnya tentang masalah suami bahwa mereka memiliki kelebihan. Kaum laki-laki alaihinna darajah. Laki-laki ada derajat di atas para wanita. Dan itu sangat wajar. Karena wanita naqisatu dinin wa aqlin. Kurang akalnya, kurang agamanya. Dan jangan berkata bahwa ini cercaan bagi para wanita. Ini berita yang nyata. Atau ini adalah suatu kewajaran. Para wanita kurang akalnya, kurang agamanya. Kurang agamanya karena mereka tidak sholat dalam sebulan sekian hari ketika haid. Itu agamanya kurang. Kurang akalnya karena Allah menyatakan 2 orang saksi. Atau kalau tidak ada 2 orang, 1 orang laki-laki, yang 1 laki-laki diganti 2 perempuan. 1:2. Kenapa? Litudzakkira ihdahumal ukhra, agar salah seorang wanita itu saling mengingatkan. 1:2 dalam masalah ingatan. Belum lagi masalah yang lain yang merupakan kelemahan-kelemahan para wanita. Dan ini barakallahu fikum yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki diberi hak cerai, perempuan tidak. Kata para ulama, kalau saja para wanita diberi hak cerai, niscaya dia akan menceraikan dalam sehari 8 suami. Setiap hari 8 suami. Cerai, kawin, cerai lagi. Besok cerai lagi. Kalau saja para wanita diberi hak cerai. Ya bisa dilihat. Bagaimana mereka? Dikit-dikit ceraikan aku. Bagaimana kalau dia bisa menceraikan suaminya? Ini barakallahu fikum. Karena mereka emosional dari satu sisi, tapi lemah dari sisi lain. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat yang paling adil. Hak suami bisa menceraikan. Hak istri bisa menuntut cerai. Keputusannya di pengadilan, di hakim atau qadhi, laki-laki. Sehingga tetap saja mereka dipimpin oleh laki-laki. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa ini adalah masyru'iyatul khulu' idza wajadat hadhil hikmah. Kalau ada hikmah-hikmah tertentu terpaksa harus khulu', maka tidak mengapa. Itu suatu jalan yang halal atau jalan yang digariskan. Tilka hududullah. Di akhir ayat ini dengan kalimat bahwa itu adalah batas-batas Allah. Ai ma taqaddama min al-ahkam asy-syari'ah atau syar'iyyah, apa yang telah lewat dari hukum-hukum syariat tadi semuanya merupakan batas-batas, garis-garis Allah. Ai ahkamuhu allati syara'aha lakum, yaitu hukum-hukum yang Allah syariatkan untuk kalian. Hukum-hukum yang Allah gariskan untuk kalian. Wa amara bil wuqufi ma'aha, dan diperintahkan kita untuk berhenti pada garis-garis itu. Jangan melampaui batas-batas tersebut. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang melanggar batas-batas ini, siapa yang melanggar garis-garis ini,
ay zalama, maka dia zalimun zulmun a'zam mimman iqtahamal halal. Kalau dia melanggar batas-batas ini berarti dia orang zalim. Faulaika humul zalimun. Wa ayyu dzulmin a'zam mimman iqtahamal halal, maka kira-kira kedzaliman apa yang lebih besar dari mereka yang melanggar kehalalan. Ini halal, ini garisnya, yang ini haram. Ternyata enggak cukup dengan yang halal, dia melanggar pada yang haram, dia zalim. Sudah diberikan yang halal, sudah diberikan sesuatu yang halal, tapi dia lebih memilih yang lebih daripada itu kepada yang haram. Faham zalim. Wa ta'addi minhu ilal haram, berarti dia melanggar batasnya dan terjerumus dalam yang haram. Falam yasa'uhu ma ahallallah, berarti orang ini tidak cukup dengan apa yang Allah halalkan. Makanan yang dihalalkan berapa? Berapa jenis makanan? Gak kehitung ya jumlahnya. Taib yang diharamkan, innama harrama alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kalau mau timah dengan hadis yang bertaring, banyak mana yang halal dengan yang haram? Banyak yang halal. Maka keterlaluan kalau dia nggak cukup dengan yang halal, mengambil yang haram. Ini jalan yang halal. Cerai 2 kali, yang ketiga kali nggak bisa rujuk. Ini jalan yang halal, khulu. Ini jalan yang halal, cerai tidak mengambil maharnya kembali, tidak merampas hartanya, tidak mengambil kembali apa yang pernah diberikannya. Apa yang dihalalkan sudah banyak. Setelah engkau menyatakan qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, engkau dihalalkan oleh Allah untuk semua apa yang ada pada istrimu. Masya Allah. Sekian kehalalan. Ini yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Kecuali yang ini nggak boleh. Kecuali yang ini nggak boleh. Sekian banyak yang halal, hanya sedikit yang haram. Kamu masih nggak cukup dengan yang halal, sehingga merampas yang haram. Maka ini zalim. Ini adalah kezaliman. Wa zulmu salah satu aqsam. Yang namanya kezaliman itu ada 3 jenis. Ada zulmul abdi fima bainahu wa bainallah. Yang pertama kezaliman antara dia dengan Allah. Kezaliman antara seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu zulmul abdil akbar alladhi huwa syirk, yaitu kezaliman dalam bentuk kesyirikan. Seorang hamba diperintah untuk beribadah kepada Allah yang menciptakannya, yang memberi rezeki, yang memberikan kemudahan, yang memelihara, yang memberikan fasilitas hidupnya, yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah, menurunkan Quran, mengutus Rasul. Masya Allah, arhamur rahimin. Zalim dia kalau kemudian menyembah selain Allah. Ini zulmun lillah, akbarul zulm. Yang kedua, zulmul abdi fima bainahu wa bainal khalqi. Yang kedua, kezaliman seorang hamba kepada makhluk-makhluk. Artinya kezaliman seorang hamba terhadap sesama makhluk. Yaitu menzalimi dengan merampas hak orang lain, mengambil yang bukan haknya, itu zalim. Kalau dia mengambil dari istrinya yang dicerai, maharnya yang pernah diberikan, hartanya yang pernah diberikan, diambil seluruhnya, itu zalim. Kezaliman. Fasyirku la yaghfiruhu Allah illa bitaubah. Kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni yang lainnya sekehendaknya. Adapun hak-hak para hamba, dari satu sisi dia bukan syirik, dari satu sisi memang di bawahnya karena bukan syirik, tetapi hati-hati, dari sisi lain lebih sulit taubatnya. Mengapa lebih sulit?
Kesyirikan, engkau tinggal mengangkat tanganmu kepada Allah. Atubu ilaik. Ya Allah, aku bertobat padamu. Astaghfirullah. Menghentikan kesyirikannya, selesai. Tetapi kezaliman kepada seorang hamba, dia harus meminta maaf kepadanya dan meminta ridhonya. Ini kadang-kadang berat, kadang-kadang mudah, tapi seringkali susah. Apalagi kalau dalam keadaan sudah lewat kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengadili orang dengan korban-korbannya yang dizalimi. Akan mempertanggungjawabkan kezaliman-kezalimannya dan akan dituntut mazlamahnya oleh orang-orang mazlumin, orang-orang yang terzalimi. Pernah dengar kisah seorang yang muflis yang kata Nabi, atadruna manil muflis? Maukah aku tunjukkan orang yang bangkrut? Tahu kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, man la dinara wa la dirham. Man la dinara lahu wa la dirham. Orang yang enggak punya uang wala dirham wala dinar, kata mereka. Bukan, kata Nabi. Orang muflis yang benar-benar muflis, orang pailit yang benar-benar pailit adalah dia mati membawa pahala ibadah, salat, zakat dan puasa. Tetapi qad syatama hadza, dia telah mencerca yang ini, orang ini telah mendolimi orang itu, telah memukul orang yang sana, menyakiti hati orang yang sini. Maka pada hari kiamat mereka semua menuntut. Orang-orang yang terdolimi datang, ya Rabb, aku terdolimi begini-begini. Dan saat itu tidak ada tebusan harta, yang ada adalah amalan dan pahala. Maka mereka menuntut pahala orang ini dikurangi, diberikan kepada yang mazlum, diberikan kepada yang mazlum, diberikan kepada yang mazlum, sampai habis pahalanya. Ternyata masih berdatangan, aku juga terdolimi, aku didolimi olehnya, aku disakiti hatinya, aku wallahi tidak akan aku maafkan, aku menuntut dia. Mau diambil pahalanya, sudah gak punya pahala. Akhirnya dosa orang yang terdolimi ini yang dipindahkan kepada si zalim ini. Na'udzubillah. Ini benar-benar pailit, benar-benar bangkrut yang tidak bisa dirubah. Di dunia masih bisa berubah. Tapi di akhirat keputusan akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, jangan anggap remeh. Tapi kan bukan syirik. Iya. Syirik lebih besar. Tetapi engkau minta ampun pada Allah, langsung selesai. Tetapi kalau kezaliman engkau harus meminta ridhonya, meminta maafnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang terzalimi. Karena doa mereka tidak ada hijab antara dia dengan Allah SWT. Langsung didengar oleh Allah, langsung dikabul. Orang yang terzalimi ketika berdoa, terkabul. Ini mengerikan. Dan bagaimana menghindarnya? Wattaqi da'watal madlum. Hindarilah, hati-hatilah dari doanya orang terzalimi. Kata para ulama, makna ucapan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi, maknanya jangan berbuat zalim. Agar jangan ada orang yang mendoakan dengan doa-doa jelek kepadamu. Kadang mereka berdoa dengan doa yang mengerikan. Bukan doa semoga mati ketabrak, bukan. Itu masih kecil. Doa mudah-mudahan Allah buktikan kalau dia ini menyimpang, dia bukan ahlus sunnah, dia begini, dia begini. Masa ahlus sunnah seperti itu? Na'udzubillah, doanya mengerikan sekali. Didoakan semoga dia tersesat dari sunnah. A'udzubillah min dzalik. Kezaliman mengerikan dari beberapa sisi. Yang ketiga, wadh-dhulmul ladzi bainal 'abdi wa rabbih. Kezaliman antara seorang hamba dengan Allah tapi bukan syirik. Artinya zulmun li nafsihi. Orang itu mendolimi dirinya sendiri. Bukan berbuat syirik, berbuat dosa, menyakiti dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Maka dosa-dosa ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki,
Allah ampuni dia. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Artinya wallahu taala alam, terserah Allah subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas dosa apapun walaupun dzulmun li nafsih akan menjadikan seseorang mendapatkan rasa takut yaumul qiyamah. Artinya tidak mendapatkan keamanan. Adapun mereka yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedoliman, maka niscaya dia akan mendapatkan petunjuk dan dapatkan keamanan, tenang yaumul qiyamah. Malaikat pun yang mencabut nyawanya akan menyatakan, gembiralah engkau. Akan menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau dia membawa dosa, gelisah, takut, gelisah ketika matinya, gelisah di kuburnya, gelisah, dan ketika nanti dibangkitkan yaumul qiyamah juga dalam keadaan takut karena dia membawa dosa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.